ada rekan sejawat. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Pak Sidin. Waalaikumsalam, Bu Umi. Iya Pak Sidin, jadi hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Insya Allah saya akan mungkin mengajukan beberapa pertanyaan ya sama Pak Sidin. Iya, jadi Pak Sidin untuk tujuan kita hari ini, untuk observasinya ini Pak Sidin, agar ketika Pak Sidin nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, Pak Sidin bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, kemudian percaya diri, kemudian sesuai dengan alurnya. Ya Pak Sidin ya, mungkin setelah dari pasca observasi kita akan melakukan observasi nantinya Pak Sidin. Baik Pak Sidin, bisa saya tanyakan beberapa pertanyaan Pak Sidin? Iya, insya Allah nanti akan ada observasi nih Pak Sidin. Jadi terkait tujuan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran Pak Sidin yang akan dicapai nanti di kelas itu seperti apa Pak Sidin? Terima kasih dulu untuk pertanyaannya. Kemudian terkait untuk rencana tujuan pembelajaran yang insya Allah akan diraih atau dicapai dalam proses pembelajaran, sebenarnya kami sudah membuat tujuan untuk pembelajaran nanti itu salah satunya adalah di mana peserta didik itu bisa mengidentifikasi pembagian fauna di Indonesia berdasarkan garis lebar. Jadi harapannya ketika dalam proses pembelajaran Anda peserta didik itu bisa memahami atau mengetahui persebaran hewan-hewan atau fauna yang ada di Indonesia. Oke, berarti mengidentifikasi ya fauna dan flora yang ada di Indonesia. Baik Pak Sidin, jadi ketika Pak Sidin nanti mengajar di kelas, untuk pengembangan yang akan dikembangkan ke siswanya itu seperti apa Pak Sidin? Baik, untuk perkembangan yang ingin dicapai untuk siswa itu tersendiri, sebenarnya pasti pertama itu kami ingin mengembangkan rasa ingin kami siswa, rasa ingin tahu terhadap hewan, persebaran hewan asli yang ada di Indonesia. Selanjutnya setelah itu kami ingin mengembangkan kreativitas mereka, keaktifannya dalam pembelajaran, kolaborasinya bersama teman-teman ketika dibagi dalam kelompok, kerjasamanya, dan juga jelas bagaimana kemampuan siswa untuk bisa berdiskusi atau berkomunikasi. Masya Allah. Jadi yang saya tangkap di Pak Sidin ada beberapa kata kunci, ada kolaborasi, kemudian keaktifan, kerjasama dan sebagainya. Ketika Pak Sidin mau melaksanakan proses pengembangan itu, model apa nih yang Pak Sidin akan gunakan dalam proses belajar nanti? Untuk model sendiri sesuai dengan yang ingin kami capai dari Anda seperti rasa ingin tahunya, kami ingin menggunakan model pembelajaran yang dibuat dalam yang dimana peserta didik itu kami ingin mengaktifkan rasa ingin tahunya, kemudian bagaimana mereka mencari tahu, kemudian menyelesaikan sendiri, bisa menganalisis juga apa-apa yang ingin mereka identifikasi dari hasil itu, kemudian selanjutnya mereka bisa langsung menyimpulkan hasilnya bersama. Berarti intinya di model inquiry learning ini ya Pak Sidin. Untuk strateginya nih Pak Sidin, ketika Pak Sidin nanti melaksanakan model inquiry learning itu strategi seperti apa yang Pak Sidin akan gunakan? Untuk peserta didik tersendiri kan pasti sudah memiliki atau punya gaya cara belajarnya tersendiri. Jadi kami ingin memasukkan proses atau strategi pembelajaran diferensiasi, terutama dalam diferensiasi proses pembelajaran, kesiapan mereka. Jadi dalam pembelajaran nanti ada yang siswa yang aktif dalam mendengarkan, atau ada siswa yang aktif dalam bergerak, dan selanjutnya mereka kami harapkan bisa terlibat sesuai dengan gaya belajar mereka. Masya Allah, lengkap ya. Jadi insya Allah nanti pembelajaran diferensiasi utamanya di proses ya Pak Sidin, insya Allah kita akan amati nantinya. Kemudian Pak Sidin setelah itu bentuk penilaian yang akan Pak Sidin gunakan ke siswanya Pak Sidin itu seperti apa? Kalau untuk penilaian tersendiri kami sebenarnya sudah menyediakan ada lembar asesmen, lembar rubrik penilaian yang dimana kami ingin melihat beberapa kategori termasuk dari keaktifan dalam proses pembelajaran, kemudian juga ada kolaborasi tadi, kerjasama dalam kelompok mereka masing-masing, kemudian juga ada tanggung jawab, jadi mereka dalam kelompok itu punya tugas masing-masing, jadi harus punya tanggung jawab terhadap tugas yang ada pada kelompok itu. Seperti itu.
Insya Allah ada rezekinya nih ya Pak Iya, Sidin. insya Allah. Oke, Insya Allah. Kemudian Pak Sidin, dari ini sasaran kelasnya itu kelas berapa nanti kan Pak Sidin? Untuk dilihat dari materi yang kami atau saya akan angkat itu insya Allah akan dilaksanakan di kelas 5. Kelas 5. Iya, Insya Allah hari apa nih Pak Sidin supaya kita bisa atur waktunya untuk observasi nantinya? Insya Allah di hari Senin. Oh, Seninnya. Oke, siap. Baik Pak Sidin, terima kasih banyak atas informasinya Pak Sidin. Dari mungkin arah pembelajarannya Pak Sidin nanti kita akan observasi di hari Senin nanti apa yang menjadi tujuan Pak Sidin, modelnya, strateginya itu kami akan observasi Pak Sidin ya. Insya Allah di hari Senin nanti kita akan bertemu Pak Sidin dalam observasi. Terima kasih banyak Pak Sidin, sehat selalu, kita ketemu di hari Senin. Assalamualaikum Pak Sidin. Wahai temanku, dengarkan ini. Ku punya 4 kata ajaib yang selalu bisa engkau gunakan setiap waktu. Baik Bapak Guru hebat, hari ini saya akan mengobservasi rekan sejawat seperti janji kami pada hari Jumat. Untuk hari Senin akan observasi di kelasnya Pak Sidin ya Pak Sidin. Baik teman-teman, mari. Silakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah 2 hari kita berlibur ya, ada yang Sabtu dan Ahad kita weekend, alhamdulillah hari Senin kita kembali lagi bertemu di kelas kita sama-sama untuk melanjutkan proses pembelajaran yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Kemudian untuk hari ini, alhamdulillah, bagaimana kondisinya? Apa ada teman-teman yang sakit? Ada yang sakit? Ada Nia, bisa lihat juga ada Nilan, ya. Kita doakan teman-teman yang sakit supaya bisa cepat sembuh. Kita juga selalu jaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit. Kita minum vitamin supaya tetap terjaga kondisinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau minta tolong boleh ini dibantu untuk berdoa dulu supaya pembelajaran kita lebih bermakna, juga bisa mendapat pahala. Silakan. Ready. Before we start, let's pray. Raise up your hand. Now down your head. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Guru hebat, hari ini saya akan mengobservasi rekan sejawat seperti janji kami pada hari Jumat. Untuk hari Senin akan observasi di kelasnya Pak Sidin ya Pak Sidin. Baik teman-teman, mari.
Dan ternyata fakta uniknya adalah di Indonesia sendiri itu ternyata punya di setiap wilayah Indonesia hewan khasnya masing-masing. Ya, di daerah ini cuma ada di situ. Misalnya di Sulawesi cuma ada di Sulawesi, di Jawa, di Kalimantan tidak ada. Kita cari tahu hewan-hewan yang penyebaran ya. Nah, apa yang terkait sama kita bisa mengidentifikasi atau mengetahui dan kita sama-sama cari tahu mengenai penyebaran atau fauna itu hewan di Indonesia dan sebenarnya masa depannya. Dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki dan sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Awalnya tapi Ya, termasuk hewan atau fauna bisa dikatakan asli dari Indonesia. Kalian tidak mungkin menemukan hewan ini di tempat lain kecuali dia dikirim baru dilestarikan di sana. Ya, komodo ya biasanya kita temukan di daerah Nusa Tenggara. Dia punya fauna hewan. Oke, hijau, siapa yang ngerti hijau? Grup, tempelkan itu hewan dari mana? Tempel, tempel. Dia udah dibantu, dia lagi dibantu. Yakin, Umi? Yakin? Oke. Oke ya? Oke, oke ya? Come on. Start. Oke, repeat once more. Jangan diganti-ganti. Lurus, lurus, lurus. Ya, lurus. 3, 2, 1, start. Ya. Aduh. Jatuhkan, jatuhkan. Kalau melengkung dijatuhkan, kalian jatuhkan. Oke. Ready? 3, 2, 1, go. Jatuhkan. Oke. Jangan ditentu. 3, 2, 1, go. Oke. Oke. Ini. Who is it? Ayo. Oke. Belum, belum. Start. Lagi. 3, 2, start. Oke, ayo. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Tadi kita sudah melakukan aktivitas pembelajaran mengenai
persebaran fauna di Indonesia. Jadi kita sudah cari tahu sama-sama mengenai hewan-hewan endemik, hewan-hewan khas yang ada di Indonesia, di sekitar atau di setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya Mister mau memberikan namanya ini refleksi, kartu refleksi. Kita mau tahu bagaimana sih perasaan-perasaannya kalian setelah belajar hari ini. Kita mau tahu apa yang kalian sudah tahu, sudah dapatkan hari ini, ataupun apa yang belum kalian mengerti hari ini. Silahkan dituangkan atau dituliskan di kartu refleksi ini. Bisa ya. Jadi Mister akan bagikan, silahkan ya, dijaga nanti tulis sesuai dengan perasaannya kalian masing-masing tentang materi atau pelajaran yang sudah kalian. Assalamualaikum Pak Sidin. Bagaimana kabarnya Pak Sidin? Alhamdulillah. Iya Pak Sidin, kenalkan Pak Sidin, ini PP saya. Jadi kemarin hari Senin tanggal 2 September kita sudah lakukan observasi ya Pak Sidin di kelasnya. Jadi tujuan Pak Sidin yaitu peserta didiknya mampu mengidentifikasi pembagian fauna di Indonesia menurut garis Wallace dan Weber melalui peta digital. Jadi ketika ini alhamdulillah baik ya Pak Sidin. Kalau perasaannya Pak Sidin bagaimana? Kalau perasaan secara pribadi adalah dengan proses pembelajaran, melihat anak-anak aktif, antusias juga, gitu. Pasti ada rasa senang juga secara pribadi sebagai seorang guru ketika siswa antusias, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Alhamdulillah. Jadi kemarin yang sempat kita bincangkan sebelum melakukan observasi, Pak Sidin mau lihat keaktifan siswanya, kemudian tanggung jawab kerjasamanya serta penerapan inquiry learning di dalam kelas itu alhamdulillah tercapai Pak Sidin ya. Ada semua. Mungkin ada sedikit masukan nih buat Pak Sidin supaya pembelajaran Pak Sidin ke depannya lebih baik lagi ya Pak Sidin. Jadi mungkin ketika kita melakukan pembelajaran di kelas kemarin sudah muncul sih diferensiasi kontennya, mungkin itu bisa diperbaiki kembali ya Pak Sidin. Insya Allah kita akan diskusi sama-sama mengenai diferensiasi ya Pak Sidin. Siap, iya. Iya. Terima kasih banyak Pak Sidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.